Bertemu lagi dengan tip menulis bersama Golagong. Saya sejak 30 April tahun 2021 diamanahi sebagai Duta Baca Indonesia menggantikan Najwa Shihab. Nah, jadi sekarang pekerjaan saya bertambah selain menulis. Tapi saya nggak akan bicara tentang bagaimana saya sebagai Duta Baca Indonesia. Itu di episode yang lain aja. Nah, saya mau bicara ini nih. Mesin ketik. Mesin ketik ini saya beli tahun 1987, 87 atau 88 ya. Ini ada di sini. 87. Tuh ya. 10 September 1987. Nanti disorot turun. Gitu. Tuh. Ya ada ya. Nah, ini mesin ketik Brother, harganya 150.000 ya. Saya mencicil kepada Bapak. Jadi Bapak yang menjami uang. Jadi saya cicil 150.000 nih ke Bapak 3 kali, tapi setelah terkumpul dari honor menulis dibalikin sama Bapak. Ini buat modal. Mesin ketik ini menghasilkan novel Balada Siroy. Ya, Balada Siroy ini yang nanti tayang sekitar akhir tahun lah, antara Agustus, September, Oktober, November, digarap oleh IDN Pictures ya. Sutradaranya Fajar Nugros, kemudian produsernya Susanti Dewi. Nah, saya ingin memberitahu kepada sahabat semua bagaimana mesin ketik ini bisa men-trigger saya, menstimulus saya menjadi sebuah cerita pendek. Ketika saya melihat mesin ketik ini respon loh ya, ini mendadak. Nanti akan saya tulis nih, belum saya tulis cerita pendeknya. Jadi ketika saya menulis ini, saya membayangkan ada seorang ayah, suami, laki-laki di era COVID ini misalnya kehilangan pekerjaan setelah 2 tahun ini nggak selesai, lalu jatuh miskin, lalu melihat ini mesin ketik kenangan hidupnya. Dia menulis puisi di sini, menulis puisi-puisi cinta untuk istrinya. Oke, misalnya dalam imajinasi istrinya sudah meninggal. Lalu dia bawa mesin ketik ini ke kuburan, ke pusara istrinya. Lalu dia bilang begini, "Wahai istriku, saya sekarang jatuh miskin. Mesin ketik yang dulu pernah saya pakai untuk menulis surat cinta kepadamu, sekarang akan saya jual untuk menyambung hidup." Misalnya si laki-laki itu memang betul-betul hidupnya sengsara. Istrinya meninggal, lalu anaknya meninggal karena COVID. Anaknya satu lah, kalau istrinya mungkin meninggalnya bukan karena COVID, istrinya meninggal karena melahirkan si anak yang pertama tadi dan satu-satunya, sehingga dia hidup sebatang kara, sendirian. Nah, dari mesin ketik ini, kemudian dia pergi ke pasar lawak. Ya, apa yang terjadi? Ketika dia menyodorkan mesin ketik itu, ditawar harganya 50.000. 50.000 itu cukup untuk makan seminggu bagi dia. Tapi apa yang terjadi? Dalam cerita pendek itu bisa ada plot twist misalnya ya. Ketika dia sodorkan mesin ketik itu, lalu misalnya tiba-tiba di sini ada stiker ya, ada stiker dari novel yang pernah dia tulis misalnya. Jadi ketika dia jual, lalu di belakang dia ada yang melihat itu mesin ketik. Saya pernah membaca tuh novel yang ada di mesin ketik itu misalnya ya. Lalu si laki-laki itu melihat, "Memang kenapa? Ini mesin ketik punya siapa?" "Punya saya," misalnya. "Kenapa Bapak jual?" Nah, di situ terjadi dialog. Misalnya, kalau orang ke pasar loak pasti membutuhkan uang. Kamu tidak usah bertanya seperti itu. Nah, kemudian si orang yang bertanya, "Anda pemilik mesin ketik ini, berarti Anda penulisnya." Nah, disitulah kemudian tiba-tiba endingnya si anak yang tadi sedang jalan-jalan di pasar loak, "Perkenalkan, saya sutradara." Misalnya begitu. "Saya sedang mencari ide. Tiba-tiba bertemu dengan Bapak
Dan Bapak penulis novel ini, saya pernah membacanya. Bagaimana kalau kita ambil mesin tik ini, nggak usah Bapak jual, kita bicara soal ide cerita untuk film saya berikutnya. Dan saya tertarik untuk memfilmkan kisah hidup Bapak. Nah, bisa seperti itu dalam cerita pendek. Kemudian, pasti akan ada yang bilang, cuman mesin tik. Cuman orang jual mesin tik ke pasar loak, ada sutradara, apa menariknya? Nah, disinilah kemudian teknik menulisnya. Itu tergantung dari masing-masing penulis. Misalnya tokohnya, itu cerita bisa jadi cerpen biasa saja kalau tidak diberi muatan apa-apa, plotnya. Maka plot si tokohnya bagaimana? Apakah dia misalnya seorang filsuf? Apakah dia misalnya seorang kiri, kanan? Apakah dia eksistensialis? Apakah dia misalnya dari suku tertentu? Apakah di rumahnya misalnya ada klinik? Dan segala hal. Aspek sosial, budaya, polek, sosbud, hankam, itu bisa kita gunakan. Orientasi politiknya, politik, sosialnya, kemudian ekonominya, kemudian budayanya, kemudian bagaimana dia memandang terhadap negara dan sebagainya. Setting lokasi rumahnya, bagaimana interior rumahnya. Jadi dalam cerita pendek itu minimal bisa 2 lokasi, pasar loak dan rumahnya. Berbeda dengan flash fiction ya. Nanti saya akan bicara flash fiction. Nah, jadi cerita pendek itu dari mesin tik itu bisa menimbulkan ide-ide segar, gagasan-gagasan baru, bagaimana kita menghargai sebuah sejarah, bagaimana kita menghargai ketika segalanya dimulai dari mesin tik. Sekali lagi, ketika kita kesulitan mencari ide, perhatikan sekeliling kita. Hal-hal kecil, hal-hal biasa bisa menjadi besar, bisa menjadi luar biasa. Hal kecil menjadi besar, hal biasa menjadi luar biasa di tangan seorang penulis. Saya Golagong, tip menulis. Tunggu episode berikutnya.